Untuk yang pertama, saya akan bahas proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu merupakan khalifah ketiga yang telah diangkat untuk menggantikan dan meneruskan misi syiar agama Islam pasca wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah Rasul itu tidak lepas pengaruhnya dari peran dari khalifah sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu mendirikan semacam Dewan Syuro, yang dalam Dewan Syuro itu terdapat 6 calon anggota. 6 calon anggota tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Nah, Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada 3 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Untuk yang selanjutnya saya akan bahas perluasan wilayah oleh Khalifah Utsman bin Affan. Perluasan wilayah Islam yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan bahwa dalam penyebarannya, Khalifah melakukan ekspedisi pertamanya di wilayah kawasan Azerbaijan dan Armenia yang dilaksanakan pada awal 24 Hijriah. Selanjutnya pada abad ke-25 Hijriah itu di wilayah Iskandaria. Pada tahun ke-26 Hijriah di wilayah Afrika Utara, pada tahun 28 Hijriah di wilayah Pulau Siprus, dan pada tahun ke-30 Hijriah itu di wilayah Tibistan. Untuk yang kedua, saya akan membahas proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, kota Madinah itu dilanda ketegangan dan kericuan. Wali kota Madinah yaitu Al-Ghafiqi Ibnu Harb mencari-cari orang yang pantas untuk dibaiat sebagai khalifah. Nah, atas dasar itulah mereka itu berusaha memilih seorang khalifah secepat mungkin dan dilakukan di kota Madinah. Nah, pada saat itu ada 4 orang sahabat Nabi dari 6 yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebelum wafat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dilihat dari berbagai segi, Ali itu yang paling utama. Dalam sebuah permusyawaratan, Abdurrahman bin Auf itu menetapkan Ali sebagai tokoh yang paling dipercayai umat Islam setelah Utsman bin Affan. Nah, Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf dan masyarakat muslim pada waktu itu pada 24 Juni 656 Masehi atau 25 Zulhijjah 36 Hijri. Saya Tiara Pramudika Tendasari NIM 206200156. Pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani terjadi pada masa Utsman bin Affan, dilakukan untuk menjaga jangan sampai berkurang atau bertambah ayat Al-Quran, dan agar tidak bertukar ayat atau berubah susunannya, maka dilakukan pembukuan Al-Quran yang awalnya 1 buah menjadi beberapa buah. Al-Quran asli digunakan sebagai pedoman dalam pembukuan Al-Quran. Dalam pembukaan ini berhasil membuat 5 buah Al-Quran. Al-Quran pertama disimpan di Madinah, dan yang lainnya dikirim ke Mekah, Damaskus, Basra, dan Kufah. Al-Quran hasil pembukaan Utsman inilah yang dikenal umat Islam dengan nama Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam. Kekacauan dan konflik politik. Pada masa Utsman bin Affan, pemerintahan Utsman merupakan pemerintahan terlama, yaitu selama 12 tahun, dan memunculkan tuduhan nepotisme. Hal ini terjadi karena Utsman menunjuk orang-orang terdekatnya menjadi pejabat dan gubernur di beberapa wilayah. Sementara itu, reformasi ekonomi yang dilakukan Utsman dianggap hanya menguntungkan keluarganya. Tuduhan ini mendorong terjadinya demonstrasi besar-besaran yang kemudian menyebabkan jatuhnya pemerintahan Utsman. Demonstrasi ini menyebabkan Utsman terbunuh secara menyedihkan dan baru bisa dimakamkan 2 hari kemudian karena demonstran menghalang-halangi upaya pemakaman. Pada masa Ali bin Abi Thalib, buntut panjang kebijakan yang diambil pemerintahan Ali kemudian melahirkan pemberontakan. Kebijakan yang diambil adalah
mulai dari memecat pejabat yang diangkat Utsman dan menarik tanah negara yang dianggap terlalu terburu-buru oleh beberapa sahabat. Kebijakan inilah yang kemudian membuat terjadinya pemberontakan, yaitu dimulai dengan isu kematian Utsman. Kondisi masyarakat yang sudah terjerumus menjadikan usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak banyak berhasil. Perang saudara terjadi di masa Ali tercatat dalam lembaran hitam sejarah Islam, telah menjadi titik kemunduran pergerakan Islam. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu permasalahan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal dikarenakan pada saat perang istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mengendarai seekor unta. Perang tersebut terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 357 Masehi, bertempat di Basrah. Perang Jamal didasari dari penuntutan sahabat Zubair, sahabat Thalhah, dan Aisyah radhiyallahu anha atas pembunuhan Utsman bin Affan yang dilakukan oleh salah satu dari kaum Saba yang bernama Abdullah bin Saba. Kaum Saba adalah kaum yang menginginkan perpecahan antara umat Islam. Akan tetapi, ada suatu riwayat Perang Jamal tersebut terjadi dikarenakan dendam pribadi antara ketiga orang tersebut terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat penuntutan pembunuhan Utsman, Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Zubair, dan sahabat Thalhah pergi dan membawa pasukan ke Basrah. Mendengar hal tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengirimkan pasukan ke Basrah tempat pasukan Aisyah berkumpul. Pada saat keduanya pasukan berhadapan, awalnya tidak terjadi peperangan, akan tetapi terjadi perundingan antara kedua pasukan untuk menemukan jalan terbaik dan menuntut pembunuh Utsman bin Affan. Melihat hal tersebut, kaum Saba tidak menyukainya, sehingga pada suatu malam kaum Saba mengirimkan pasukan guna menyerang kedua pasukan tersebut untuk mengadu domba, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan terjadilah peperangan antara kedua pasukan tersebut. Pada peperangan itu, sahabat Zubair dan sahabat Thalhah terbunuh, dan perang itu dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat Ali bin Abi Thalib kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ali bin Abi Thalib memulangkan Aisyah radhiyallahu anha ke Mekah tanpa mengurangi rasa hormat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, Perang Siffin. Perang Siffin adalah peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan laskar Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang ini terjadi pada tahun 657 Masehi. Latar belakang perang ini adalah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Tetapi penerimaan dari seluruh kekhalifahan Islam sangatlah sulit didapat. Ali bin Abi Thalib berkata tentang dirinya yang diangkat umat Islam sebagai khalifah itu merasa agak kurang senang, sebab di antaranya ada yang membunuh Utsman bin Affan. Sekarang mereka berada di sisi pendukungnya agar bisa membaitnya. Muawiyah, gubernur dari Suriah yang merupakan kerabat dari khalifah yang terbunuh, sangat menginginkan terbunuhnya dari sang khalifah diadili di muka hukum. Seperti yang diterangkan oleh tabi'in terkenal Abu Muslim al-Khulaini, dia datang bersama teman-temannya dan menanyai Muawiyah dan berkata mereka padanya. Muawiyah berpendapat Ali bin Abi Thalib tidak berniat untuk melakukan hal ini, sehingga Muawiyah memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib dan membuat Ali bin Abi Thalib berniat memadamkan pemberontakan Muawiyah. Tapi walau demikian, yang benar menurut ulama adalah Ali hendak melihat kasus ini dari perspektif maslahah, keuntungan, dan mafsadah atau kerusakan, sehingga dia berpendapat perlu menahan dulu kasus ini agar supaya umat Islam bersatu dulu, baru melakukan kisos, apalagi pembunuhnya hanya 2-3 orang saja. Dan salah satunya seorang budak yang diketahui dari Mesir. Diketahui di belakang pembunuh-pembunuh yang sedikit itu, kalau sampai kisos ditegakkan pada hari itu juga, maka kabilah-kabilah pembela pembunuh itu akan segera melakukan kehancuran yang lebih besar.
Al-Junni, Imam Al-Haramain berpendapat bahwa Muawiyah memang memerangi Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak mengingkari kepemimpinannya dan tidak bermaksud merebutnya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi dia hanya menuntut agar terlaksananya kisos bagi pembunuh Utsman bin Affan dengan asumsi dia benar, tetapi dia salah dalam hal ini. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya perang Siffin di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, perang Nahrawan. Perang Nahrawan adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kaum Khawarij. Perang ini berada di dekat Nahrawan, 12 mil dari Baghdad. Terjadi pada tahun 658 Masehi. Latar belakang perang ini adalah kaum Khawarij yang pada awalnya memaksa Ali untuk menerima perjanjian dengan Muawiyah, ternyata merasa tidak puas dengan keadaan setelah perjanjian diberlakukan. Maka mereka memutuskan untuk perang melawan Ali, dan Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya berencana menyerang Muawiyah di Damaskus terpaksa membatalkan niatnya dan berperang melawan Khawarij pada pertempuran Nahrawan. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu Tahkim Siffin dan perpecahan umat. Tahkim Siffin merupakan upaya perdamaian dengan menuju juru runding dari masing-masing pihak. Hasil dari Tahkim Siffin adalah pencopotan jabatan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dari jabatan. Ali memimpin di daerah Kufah, sedangkan Muawiyah diangkat oleh pendukung-pendukungnya menjadi khalifah di Syam. Tahkim Siffin mengakhiri pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin dipandang sebagai akar sejarah timbulnya aliran-aliran yang memiliki visi politik. Tahkim menyebabkan pengikut-pengikut Ali terpecah menjadi dua golongan besar. Ada dua aliran, bahkan ada kecenderungan yang masing-masing melahirkan banyak aliran yang lahir sebagai implikasi dari peperangan tersebut. Selanjutnya, perpecahan umat Islam. Yang pertama, Syiah. Istilah Syiah berasal dari bahasa Arab dan pengikut Syiah disebut Syi'i. Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab yang bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi Islam, kata ini bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim. Demikian pula anak cucunya. Syiah sendiri merupakan salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifahan Islam selanjutnya. Mereka percaya bahwa keluarga para imam Syiah adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Quran dan Islam, guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad SAW, dan pembawa serta penjaga terpercaya dan tradisi sunnah. Secara khusus, Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kepala keluarga Ahlul Bait, yaitu penerus kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW. Yang berbeda dengan khalifah lainnya yang diakui oleh Sunni, menurut keyakinan Syiah, Ali bin Abi Thalib berkedudukan sebagai khalifah dan imam melalui wasiat Nabi Muhammad SAW secara langsung. Selanjutnya, Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab yaitu khoroja, yang mana artinya keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian menurut bahasa ini, ada pendapat lain mengatakan, yakni pendapatnya Syahrastani menyebut orang yang memberontak itu imam yang salah, yakni yang disebut dengan Khawarij. Adapun Khawarij ini diartikan menurut istilah ilmu kalam, yakni suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikutnya Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisan dikarenakan tidak sepakat dengan Ali, dikarenakan Ali mau menerima tahkim atau perjanjian dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah dengan kelompok pemberontak
yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, tentang masalah kekhalifahan. Munculnya kelompok ini dikarenakan ada sekelompok yang tidak sepakat dengan Ali, yang tidak bisa menerima tahkim yang diambil oleh Ali sebagai khalifah dengan Muawiyah bin Sufyan sebagai pembangkang terhadap pemerintah yang sah walaupun resminya kedudukan sebagai kedudukan Syam. Selanjutnya, pendukung Muawiyah. Kelompok Muawiyah atau kelompok pendukung Muawiyah adalah mereka yang berkedudukan di Syam. Mereka menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan, dan mereka juga menganggap bahwa hanya Muawiyah lah